Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2573-2578. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Yuk gasken lur. Setelah Chen Ping menemukan ini, dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorang pun di klan orc yang bisa mempelajari teknik alkimia yang menurutnya tidak sulit sama sekali. Saya memiliki aura binatang buas di tubuh saya. Saya ingin tahu apakah saya dapat membuka titik akupuntur ras binatang di tubuh saya. Chen Ping melihat buku itu dan mulai mempelajarinya. Jika dia ingin mengajar ras binatang untuk menjadi seorang apoteker, dia harus mengikuti ras binatang. Memikirkan hal ini, Chen Ping perlahan berjalan ke tanah, melihat buku orc di depannya, dan perlahan menutup matanya. Kesadaran spiritual Chen Ping menyelinap ke dalam tubuhnya, dan kemudian kekuatan spiritual yang ditarik ke dalam tubuhnya mulai berenang menjauh. Awalnya, kekuatan spiritual ini berjalan di sepanjang titik akupuntur manusia di dalam tubuh, dan kemudian membentuk berbagai kekuatan dan perlindungan di dalam tubuh. Tapi sekarang, Chen Ping membimbing kekuatan spiritual ini, terus-menerus memengaruhi tempat-tempat di tubuh yang tampaknya tidak memiliki titik akupuntur. Faktanya, di antara para orc, ada titik akupuntur di tempat-tempat ini. Kekuatan spiritual Chen Ping melonjak lagi, dan rasa sakit yang parah membuat Chen Ping berkeringat deras. Chen Ping sama sekali tidak tahu apakah tubuhnya sama dengan orc, dan akan ada titik akupuntur di sini. Dia hanya mengujinya berulang kali, tapi itu juga sangat berbahaya. Namun, agar tidak untuk dikendalikan oleh orang lain, Chen Ping hanya bisa bertarung. Tepat ketika Chen Ping berada di pavilion perpustakaan, dia bekerja keras untuk membiarkan para orc dapat berkultivasi menjadi apa yang seharusnya. Di kedalaman pegunungan, Ali berjuang dengan luka di sekujur tubuhnya. Saat ini, Ali berpakaian compang camping dan memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dengan kekuatannya, merupakan keajaiban dia bisa berjalan jauh ke pegunungan. Chen Ping, di mana kamu? Di mana kamu? Ali bersandar di pohon besar dan meraung sedih dan marah. Dia tahu bahwa jika Chen Ping tidak dapat ditemukan untuk 1 hari, orang-orang di desa Dasi akan menderita untuk 1 hari. Tapi sekarang, dia hampir kelelahan, dan rasa sakit di tubuhnya membuatnya sulit untuk bergerak maju. Jika Chen Ping tidak dapat ditemukan, desa Dasi akan menderita. Ali menggertakkan giginya, tiba-tiba menyesap air di mulutnya, dan berjalan maju dengan putus asa lagi. Tapi hanya 2 langkah lagi, seekor serigala ganas menghalangi jalan. Melihat serigala iblis di depannya, wajah Ali langsung berubah pucat, karena dia tahu bahwa dia tidak berdaya menghadapi serigala iblis. Ali berlutut di tanah dengan air mata mengalir di matanya, karena saat ini, dia bisa memikirkan nasib ayahnya dan sesama penduduk desa. Ya Tuhan, kamu sangat tidak adil. Kenapa di bumi? Kami memiliki kehidupan yang sulit, tetapi kami harus menderita begitu banyak kemalangan. Ali berlutut di tanah, mengutuk Tuhan, tapi serigala iblis di depannya menunjukkan taringnya, matanya penuh kegembiraan, dan dia berjalan menuju Ali selangkah demi selangkah. Saat ini, di mata serigala iblis, Ali hanyalah mangsa, dan serigala iblis ini tidak memiliki perasaan atau pikiran. Menghadapi serigala iblis yang mendekat, Ali tidak panik sama sekali, wajahnya tanpa ekspresi, dan wajahnya penuh cinta. Setan serigala meraung keras, lalu bergegas menuju Ali, menggigit kepala Ali dengan mulutnya yang berdarah. Ali memejamkan mata, menunggu jenderal yang meninggal. Namun pada saat kritis ini, serigala yang melompat ke arah Ali tiba-tiba ditendang oleh seseorang. Mendengar suara itu, Ali membuka matanya dengan cepat, dan menemukan bahwa itu adalah Lang Feng di depannya. Setelah melihat Lang Feng, serigala iblis yang ditendang itu berbaring di tanah dalam sekejap, berubah menjadi tatapan jinak. Apa yang kamu lakukan di sini? Lang Feng bertanya pada Ali. Cepat, cari Chen Ping dan katakan padanya bahwa sesuatu telah terjadi di desa Dasi. Kata Ali dengan sekuat tenaga. Setelah mengatakan ini, Ali langsung pingsan. Melihat Ali yang pingsan, Lang Feng mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya dan meraung panjang, dan segera selusin serigala monster datang berlari. Lang Feng meminta serigala iblis ini untuk merawat Ali dengan baik, dan kemudian dia segera berlari menuju kota kerajaan iblis. Di dalam pavilion Zangshu, sinar cahaya kemasan diuraikan di luar tubuh Chen Ping, dan lusinan titik akupuntur orc dibuka pada saat ini. Chen Ping tampaknya memiliki semacam pencerahan. Sekarang aku bisa mengubah nafas di tubuhku sesuka hati, jadi aku juga bisa melatih keterampilan klan binatang. Chen Ping sangat bersemangat, dan kemudian membolak-balik buku yang tampak seperti keterampilan klan binatang.
Chen Ping menemukan kungfu orc yang paling sederhana, dan setelah membenamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, dia mulai mengoperasikan kungfu orc ini. Dalam sekejap, tubuh Chen Ping mulai retak, setiap tulang seakan patah, lalu ototnya juga menjadi bengkak. Tinggi badan Chen Ping terus meningkat, dan kekuatan tubuhnya juga berlipat ganda. Hanya saja penampilan Chen Ping saat ini menjadi sedikit aneh, tanpa manusia maupun hantu, sangat menakutkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, tubuh Chen Ping perlahan pulih. Meskipun latihan ini sangat sederhana, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara instan dan tidak terlalu berguna, tetapi juga membuktikan bahwa Chen Ping dapat mempelajari beberapa latihan klan binatang di masa depan. Chen Ping masih mempertahankan pembukaan acu points dari klan binatang, dan kemudian mulai menggunakan teknik alkimia menurut ingatan di lautan kesadaran. Di bawah operasi, Chen Ping menemukan bahwa teknik alkimia ini awalnya disiapkan untuk ras manusia, jadi sangat sulit untuk mengoperasikan keterampilan alkimia dengan struktur tubuh ras binatang. Namun, ini bukan apa-apa bagi Chen Ping menurut struktur tubuh dan titik akupuntur ras binatang. Chen Ping mulai meningkatkan pengoperasian teknik pemurnian obat. Chen Ping terus bereksperimen, lalu merekam, dan segera merekam seluruh buku teknik alkimia, termasuk banyak pengetahuan farmakologis. Ini cukup untuk dipelajari sebentar. Chen Ping melihat mahakarya tebal di tangannya, dan tersenyum puas. Chen Ping keluar dari paviliun Zhangxiu dengan buku-buku yang dia tulis. Ketika dia menemukan bahwa Hu Ben sedang menjaga di luar bersama seseorang, dia sedikit terkejut. Namun, Chen Ping mengabaikannya dan malah berjalan melewati Hu Ben. Berhenti, Hu Ben menghentikan Chen Ping. Ada apa? Chen Ping berhenti dan menatap Hu Ben. Aku pergi ke Zhangxiu kali ini, tetapi Kaisar Iblismu mengizinkannya. Apakah kamu masih ingin menangkapku? Kaisar Iblis mengizinkanmu membaca buku di Zhangxiu, tapi dia tidak. Apakah kamu mengambil buku itu? Serahkan buku di tanganmu. Kami tidak diizinkan mengambil buku di paviliun perpustakaan. Hu Ben menghentikan Chen Ping karena dia melihat buku itu di tangan Chen Ping. Ini bukan buku dari Zhangxiu Anda, ini ditulis oleh saya, Chen Ping menjelaskan. Kamu yang menulisnya? Hu Ben mencibir. Bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu yang menulisnya? Segera serahkan buku itu, atau aku akan membawamu ke Kaisar Iblis. Hu Ben sangat memusuhi Chen Ping, dia tidak melakukannya seperti itu manusia. Bahkan lebih tidak suka mereka yang mengikuti Putri Isa sangat dekat. Pergi dan temukan Kaisar Iblismu. Chen Ping tidak mau repot-repot mengikuti omong kosong ini lagi. Kamu bisa melihat Kaisar Iblis jika kamu mau. Kaisar Iblis kami sangat berbelas kasih sehingga merupakan kebaikan yang besar membiarkanmu mengamati di paviliun perpustakaan. Kamu masih ingin mengambil buku itu. Ikutlah denganku untuk mengaku bersalah kepada Kaisar Iblis. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hu Ben menunjukkan senjatanya, dan selama Chen Ping menolak, dia akan langsung menyerang. Pada saat ini, Putri Isa bergegas mendekat dan melihat bahwa Hu Ben hampir menyerang Chen Ping. Dia berkata tajam kepada Hu Ben. Hu Ben, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu memberontak? Kaisar Iblis memintamu untuk melindungi Chen Ping. Aku tidak memintamu untuk berkelahi dengannya. Putri Isa, tidak apa-apa baginya untuk membaca di perpustakaan, tapi dia masih ingin mengeluarkan buku itu. Kata Hu Ben dengan tatapan sedih. Putri Isa melihat buku di tangan Chen Ping, dan Chen Ping menjelaskan, ini adalah teknik pemurnian obat yang ditulis sendiri untuk ras binatang. Ini mencatat banyak keterampilan pemurnian obat dan pengetahuan farmakologis, orc dapat berkultivasi. Menulisnya, Putri Isa mengambil buku itu dengan wajah penuh keterkejutan, membolak-baliknya dengan santai, dan menemukan bahwa catatan di dalamnya benar-benar beberapa teknik alkimia, buku semacam ini. Putri Isa memandang Chen Ping dengan rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya, dan perlahan mengembalikan buku itu ke Chen Ping. Melihat cara Putri Isa memandang Chen Ping, Hu Ben hampir mati karena marah. Buku ini bukan milik perpustakaan kami, tidak masalah jika Anda mengeluarkannya. Putri Isa berkata kepada Hu Ben, Putri, sebagai jenderal yang menjaga kota kekaisaran, aku tidak boleh. Sebelum Hu Ben selesai berbicara, Putri Yixia melangkah maju dan menamparnya. Ingat, aku bisa melakukannya jika aku mengatakannya, tetapi kamu berani melanggar kata-kataku. Putri Isa dipenuhi amarah. Melihat ini, Hu Ben menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ayo pergi. Putri Isa pergi bersama Chen Ping. Melihat punggung Putri Isa dan Chen Ping, mata Hu Ben menjadi lebih gelap. Putri Isa, apakah kamu membutuhkanku? Chen Ping bertanya pada Putri Isa. Putri Yixia bisa datang ke paviliun Zhangxiu, dia pasti datang untuk menemukan dirinya sendiri, dan sama sekali tidak mungkin menemukan harimau itu.
Lang Feng datang ke kota kekaisaran untuk mencariku. Dia bilang dia adalah temanmu dan sedang mencarimu dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya mengatakan bahwa sesuatu terjadi di desa Dasi. Putri Yixia mengikuti Chen Ping dan berkata, ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Perubahan mendadak ini membuat Putri Isa merasa sedikit takut. Di mana temanku itu? Chen Ping bertanya dengan nada membunuh. Dia telah dilindungi oleh Lang Feng. Dia akan baik-baik saja. Lang Feng sekarang ada di gerbang kota. Melihat Chen Ping seperti itu, Putri Isa berkata dengan malu-malu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyerahkan buku di tangannya kepada Putri Isa dan berkata, berikan buku ini kepada ayahmu, dan suruh dia memilih beberapa orang berbakat untuk berlatih. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera berlari ke arah gerbang kota dan pergi. Hei, tunggu aku, Putri Isa mengejarnya. Ketika Chen Ping melihat Lang Feng di pintu, dia bergegas dan berkata, di mana temanku, di mana dia? Sesuatu akan terjadi, kata Lang Feng, bawa aku ke sana, bawa aku menemuinya segera. Chen Ping melangkah maju, meraih bahu Lang Feng dan mendesak. Lang Feng melirik Putri Isa, dan Putri Isa mengangguk, bawa dia, dan kamu akan mendengarkannya mulai sekarang. Meskipun Lang Feng bingung, dia hanya bisa menuruti apa yang dikatakan Putri Isa. Ikut aku, Lang Feng membawa Chen Ping dan pergi dengan cepat. Putri Isa memandangi punggung Chen Ping, dan matanya berubah lagi. Dari Chen Ping, dia merasakan darah lelaki itu menyembur. Lang Feng membawa Chen Ping untuk menemukan Ali pada saat ini. Ali penuh dengan bekas luka dan pingsan di tanah. Chen Ping bergegas maju, dan gelombang kekuatan spiritual dikirim ke tubuh Ali. Setelah beberapa saat, Ali perlahan membuka matanya. Chen Ping, ketika dia membuka matanya dan melihat Chen Ping, Ali meraih lengan Chen Ping dengan penuh semangat, cepat dan selamatkan desa Dasi, cepat selamatkan desa Dasi. Ali, jangan khawatir, apa yang terjadi? Tanya Chen Ping Ali. Ali menceritakan apa yang dilakukan Zhang Biao dan Wu Feiyu di desa Dasi. Wajah Chen Ping sangat suram saat ini, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Sepertinya tebakannya benar. Zhang Biao dan Wu Feiyu benar-benar pergi ke desa Dasi. Mereka tidak akan hanya menonton agrimoni dibawa pergi sendiri. Lang Feng, bantu aku menjaga Ali. Setelah mempercayakan Ali pada Lang Feng, Chen Ping bergegas menuju desa Dasi. Dasi, penduduk desa lainnya dibunuh oleh Zhang Biao di alun-alun. Meskipun semua orang di desa Dasi sangat marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena di depan Zhang Biao dan Wu Feiyu, mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Terlebih lagi, mereka tidak berani melawan Sekte Kuali Giok, karena apa yang akan mereka hadapi adalah konsekuensi dari pembantaian seluruh desa. Pada saat ini, lencana di pinggang Wu Feiyu tiba-tiba bersinar terang. Setelah melepas lencananya, wajah Wu Feiyu menjadi sedikit gugup dan jelek. Kakak, ada apa? Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu. Tuan memanggilku kembali. Wu Feiyu mengerutkan kening dan berkata dengan gugup. Sekarang dia tidak mendapatkan agrimoni. Jika dia kembali seperti ini, dia pasti akan dihukum. Tetapi sekarang guru memanggil, dia tidak bisa tidak pergi. Kakak senior, kamu kembali dan ikuti tuannya untuk hidup kembali dulu. Aku akan menjaga di sini. Selama Chen Ping kembali, aku akan langsung menangkap anak itu dan membawanya ke Sekte Kuali Giok. Zhang Biao berkata pada Wu Feiyu, Zhang Biao tidak ingin kembali dan dihukum. Wu Feiyu melirik Zhang Biao, lalu berkata, kalau begitu kekuatan Chen Ping tidak rendah, kamu mungkin. Saudaraku, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat anak itu. Jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan penduduk desa di pegunungan, bukankah itu akan merusak reputasi Sekte Kuali Giokku? Kamu kembali dan lapor ke tuannya. Katakan saja bahwa agrimoni akan tiba 2 hari kemudian. Zhang Biao berkata dengan percaya diri. Mereka berdua bahkan tidak tahu bahwa tuan mereka mengetahui keberadaan agrimoni sejak lama, dan bahkan berlutut di hadapan Chen Ping. Yah, jangan berhati lembut di sini. Jika kamu tidak melihat Chen Ping besok, bunuh saja 2 orang. Yang tak tersentuh ini ingin menghukum mereka, jadi mereka akan takut, dan mereka benar-benar akan melakukan sesuatu untukmu. Kata Zhang Biao, saudaraku, jangan khawatir, jika aku tidak melihat Chen Ping setelah 3 hari, aku akan membantai desa ini. Meskipun Zhang Biao dikenal sebagai dokter jenius, dia tidak memiliki etika medis sedikitpun, melainkan iblis yang membunuh tanpa berkedip. Wu Feiyu mengangguk, lalu meninggalkan desa Dasi, dan kembali mengikuti tuannya. Zhang Biao meminta kepala desa tua untuk menyiapkan anggur dan makanan yang enak untuknya. Pada saat ini,
Zhang Biao bahkan tidak tahu bahwa kematiannya akan segera datang. Pada saat ini, Chen Ping mencoba yang terbaik dan bergegas menuju desa Dasi dengan kecepatan tercepat. Kekuatan Chen Ping saat ini telah pulih 70%, dan banyak metode dapat digunakan, jadi dia tidak lagi takut pada Zhang Biao dan Wu Feiyu. Terlebih lagi, orang-orang di desa Dasi kini menghadapi bahaya, dan bahaya ini datang dengan sendirinya. Ketika Chen Ping bergegas kembali ke desa Dasi, orang-orang di desa Dasi melihat bahwa Chen Ping telah kembali, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Ketika Zuzi dan Yuner melihat Chen Ping, mereka semua menangis. "Kakak Chen Ping, kamu kembali, bajingan itu membunuh orang setiap hari. Kakak Chen Ping, kamu ingin membalaskan dendam kami, balaskan dendam kami." Baik Zuzi maupun Yuner menangis dengan sangat sedih. Mereka menyaksikan sesama penduduk desa dibunuh setiap hari, dan kemarahan mereka telah lama dipendam di dalam hati mereka. Chen Ping melirik alun-alun tidak jauh, dan melihat beberapa mayat tergeletak di alun-alun. Mayat-mayat ini adalah yang telah dibunuh Zhang Biao dalam beberapa hari terakhir, dan mayat-mayat itu tidak boleh dikumpulkan untuk mengejutkan orang-orang di desa Dasi. "Jangan khawatir, aku akan mencabik-cabiknya." Chen Ping mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan menyerbu dengan aura pembunuh di seluruh langit. Kepala desa tua sepertinya merasakan sesuatu, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Setelah melihat Chen Ping, ekspresi kepala desa tua tidak banyak berubah, dan dia melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Chen Ping, Ali mencarimu, apakah kamu melihatnya?" Kepala desa tua mengkhawatirkan keselamatan Ali, lagi pula Ali adalah tulang punggung generasi muda di desa Dasi. "Jangan khawatir, kepala desa tua, Ali baik-baik saja, ada yang merawatnya. Apakah kedua binatang itu masih ada di desa? Aku akan membunuh mereka sekarang." Chen Ping bertanya dengan marah. "Chen Ping, jangan impulsif, Wu Feiyu sudah pergi, dan hanya Zhang Biao yang tersisa di desa. Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu mengalahkan Zhang Biao?" Kepala desa tua khawatir bahkan jika Chen Ping kembali, dia sama sekali tidak akan menjadi lawan dari tawaran itu. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Wu Feiyu telah pergi, hanya Zhang Biao yang tersisa, jadi tidak perlu takut. Kepala desa tua, "Jangan khawatir, aku akan membuat hidup Zhang Biao lebih buruk daripada kematian di depan semua orang." "Di mana dia sekarang? Bawa aku ke sana," Chen Ping berkata dengan percaya diri kepada kepala desa tua. Melihat betapa yakinnya Chen Ping, kepala desa tua itu mengangguk dan membawa Chen Ping ke sana. Saat ini, Zhang Biao sedang minum dan makan sayur, menggelengkan kepalanya dan merasa sangat nyaman. "Pak Tua, anggurnya sudah habis, cepat dan bawakan anggurnya." Zhang Biao berteriak agar kepala desa tua mengambil arak. Tepat setelah Zhang Biao selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba masuk dan menamparkan Zhang Biao dengan telapak tangan. Zhang Biao gelisah dan langsung marah, "Sialan, sekelompok penduduk desa gunung berani menyerangku." Zhang Biao mengeluarkan pedang panjangnya, meledak dengan cahaya pedang dalam sekejap, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong seluruh ruangan berkeping-keping, sementara tubuh Zhang Biao melayang ke langit dan perlahan jatuh ke samping. Namun ketika dia melihat orang yang menyerangnya dengan jelas, dia langsung terpana. "Jadi kamu nak, kamu akhirnya kembali." Setelah Zhang Biao mengetahui bahwa Chen Ping yang kembali, keterkejutan muncul di wajahnya. Tapi Chen Ping tidak mengatakan sepatah kata pun, dan aura tirani yang memancar dari tubuhnya meresap ke seluruh langit desa Dasi. Kali ini, keterkejutan di wajah Zhang Biao menghilang, dan kemudian dia sedikit mengernyit. "Kekuatan macam apa anak ini? Bagaimana kekuatanmu bisa tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa hari? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya?" Dari hembusan napas Chen Ping, Zhang Biao memperhatikan bahwa kekuatan Chen Ping telah meningkat pesat. Tapi ini baru beberapa hari, bagaimana kekuatan seseorang bisa tumbuh begitu cepat? Jika bukan karena peningkatan dalam beberapa hari terakhir, maka Chen Ping pasti menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. "Hari ini aku ingin membalaskan dendam penduduk desa Dasi. Aku ingin mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan bagian." Chen Ping mengatakannya kata demi kata, "Tergantung padamu. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, kamu masih paria negara. Bisakah kamu masih melawanku, murid asli dari Sekte Kuali Giok? Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat celah antara Anda, seorang paria negara, dan murid-murid kami yang terkenal dan otentik." Setelah Zhang Biao selesai berbicara, pedang panjang di tangannya meledak menjadi kecemerlangan yang cemerlang, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak ke arah Chen Ping. Kecepatan Zhang Biao secepat kilat, dan energi pedang yang berantakan bahkan mendekati tenggorokan Chen Ping.
Tubuh Chen Ping tiba-tiba mundur, dia berhenti, dan dia melompat keluar dari desa dasi dan mendarat di hutan di luar. Karena kamu di sini, tidak mungkin membiarkanmu melarikan diri. Zhang Biao mengira Chen Ping akan melarikan diri, jadi dia mencibir dan mengejarnya. Tapi Chen Ping sama sekali tidak ingin melarikan diri, dan dia tidak akan melarikan diri. Dia hanya tidak ingin bertarung di desa dasi. Lagi pula, ketika orang-orang di level mereka bertarung, seluruh desa dasi akan menderita karenanya. Semua orang di desa dasi menyaksikan dengan gugup, diam-diam berkeringat untuk Chen Ping. Menghadapi Zhang Biao yang mengejarnya, Chen Ping menamparkan pohon di sebelahnya dengan telapak tangannya. Dengan goyangan pohon, ribuan daun jatuh dari dahan, lalu Chen Ping mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya. Daun-daun ini seperti senjata tajam, dan mereka menyerbu ke arah Zhang Biao. Trik kecil, Zhang Biao mendengus dingin, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya, menembak jatuh dedaunan itu satu demi satu. Sambil merobohkan daun-daun itu, Zhang Biao menebas kepala Chen Ping dengan pedang. Chen Ping berbalik ke samping, dan cahaya pedang yang tajam meluncur ke bawah telinga Chen Ping. Bilah tajam membuat kulit Chen Ping terbakar kesakitan. Chen Ping menghindari dua gerakan berturut-turut Zhang Biao, yang membuatnya sedikit kesal. Anda harus tahu bahwa Chen Ping adalah paria gunung di matanya, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang paria di matanya, tanpa senjata, bahkan lolos dari dua serangannya, yang membuat Zhang Biao merasa sangat malu. Aku sangat marah, aku harus membunuhmu hari ini. Zhang Biao meraung dengan marah, dan pedang panjang di tangannya terangkat ke langit dalam sekejap, dan tiba-tiba gelombang udara naik di sekitar Zhang Biao. Chen Ping sangat marah ketika dia melihat tanda ini, dan tersenyum dingin. Dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan Chen Ping terbungkus rapat oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Melihat Chen Ping mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik emas, kecemerlangan pedang panjang di tangan standar itu menjadi lebih kuat. Kakak Chen Ping, aku akan memberimu senjata. Pada saat ini, Zhu Zi meraung, lalu melemparkan pisau panjang di tangannya ke arah Chen Ping dengan penuh semangat. Chen Ping tidak memiliki senjata di tangannya, jadi dia pasti akan menderita jika bertarung seperti ini. Chen Ping mengulurkan tangan untuk menangkap pisau panjang yang dilemparkan oleh Zhu Zi, dan pisau horizontal itu segera memblokirnya di depannya. Seikat tembaga dan besi yang rusak, dan kamu ingin memblokir pukulanku. Zhang Biao mendengus dingin, dan mengayunkan pedang panjangnya dengan penuh semangat. Untuk berurusan denganmu, bahkan tongkat kayu saja sudah cukup. Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, dan kekuatan naga mengalir ke pisau panjang itu. Pisau panjang yang awalnya biasa meledak dengan cahaya keemasan dan suara mendengung saat ini. Pedang Zhang Biao ditebas, tapi dihadang oleh Chen Ping dengan pisau panjang. Ketika pedang bertabrakan, terdengar suara seperti guntur, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu, dan semua pohon di sekitarnya tumbang. Jika ini pertarungan di desa dasi, jurus ini bisa meruntuhkan rumah-rumah di sekitar desa dasi hingga rata dengan tanah. Tepat setelah pedang bertabrakan, terdengar suara logam jatuh ke tanah. Semua orang melihat bahwa hanya gagang pedang panjang di tangan Zhang Biao yang masih berada di tangan Zhang Biao saat ini, dan tubuh pedang itu langsung patah dan jatuh ke tanah. Ini, bagaimana ini mungkin? Melihat pedang patah di tangannya, Zhang Biao tercengang. Meskipun pedang panjang di tangannya tidak dianggap sebagai pedang yang berharga, itu ribuan kali lebih baik daripada penebang kayu di tangan Chen Ping. Tapi sekarang pedang panjang di tangannya dipotong oleh kapak di tangan Chen Ping. Terkejut Zhang Biao merasakan aura berbahaya yang terpancar dari kapak di tangan Chen Ping, dan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar bergumam tentang kekuatan Chen Ping untuk dapat menggunakan kekuatan seperti itu dengan pisau pemotong. Kekuatan Chen Ping saat ini pasti di atas keadaan pemisahan dan penyatuan kembali. Gunung yang tak tersentuh memiliki kekuatan di atas alam lihe, yang sebanding dengan beberapa murid sekte. Zhang Biao benar-benar tidak mengerti mengapa ada master seperti Chen Ping di desa dasi. Saatnya membalaskan dendam orang-orang di desa dasi. Chen Ping perlahan mengangkat kapak di tangannya, dan lampu kapak tiba-tiba melebar. Cahaya keemasan di seluruh langit memantulkan wajah ketakutan Zhang Biao. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari sekte Kuali Giok, dan tuanku adalah... Zhang Biao ketakutan, jadi dia membawa sektenya untuk menakut-nakuti Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak mendengarkan sama sekali, dan sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pisau di tangannya. Zhang Biao sama sekali tidak mengetahuinya, dan tidak ada gunanya memindahkan tuannya
tuannya bersujud dan berlutut di depan Chen Ping. Apakah Chen Ping akan takut padanya? Merasakan bila kuat Chen Ping, Zhang Biao menendang kakinya dan mundur dengan sekuat tenaga. Zhang Biao ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping.